Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril dari Universitas Asa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya mempresentasikan hasil kajian mengenai Desa Wisata Botubarani yang berada di Provinsi Gorontalo. Desa ini sangat dikenal karena daya tarik wisata baharinya dan salah satunya adalah wisata hiu paus yang menjadi wisata di Bone Bolang. Dalam presentasi ini saya akan memaparkan beberapa hal penting terkait perkembangan pariwisata di Botubarani serta dampak yang muncul dari aktivitas wisata di kawasan tersebut. Poin-poin utama yang akan saya bahas adalah studi kasus desa wisata Botubarani, aktivitas pariwisata yang berkembang, dampak yang terjadi akibat aktivitas pariwisata, strategi upaya pengelolaan, contoh praktek baik. Aktivitas pariwisata yang muncul, yang pertama ada kegiatan wisata snorkeling, yang kedua ada boat trip melihat hiu paus, yang ketiga ada homestay, yang keempat ada wisata budaya, yang kelima adalah kuliner lokal, dan yang terakhir adalah souvenir. Lalu ada layanan pendukung seperti pemandu lokal, perahu nelayan yang dimodifikasi, warung makanan, dan transportasi lokal. Dampak lingkungan, apa yang terjadi akibat aktivitas pariwisata di Desa Botubarani? Dampak lingkungan ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kali ini saya akan membahas dampak positif terlebih dahulu. Dampak positif yang pertama, kesadaran konservasi meningkat, monitoring hiu paus dan terumbu karang. Yang kedua, pendanaan lokal untuk perlindungan habitat dari biaya wisata. Lalu yang kedua, saya membahas dampak negatif terkait lingkungan aktivitas pariwisata di Desa Botubarani. Dampak negatif yang pertama, gangguan biota laut. Yang kedua, resiko kerusakan terumbu karang akibat jangkar dan snorkel tanpa pengawasan. Yang ketiga, sampah plastik dan limbah organik dari aktivitas pariwisata. Kali ini saya membahas terkait dampak sosial dan budaya. Dampak positif dari sosial budaya, yang pertama, kesempatan kerja baru sebagai pemandu, penjaga homestay, penjaga kuliner, penjaga souvenir. Lalu yang kedua ada revitalisasi kearifan lokal, pertunjukan budaya, kerajinan sebagai atraksi. Lalu ada juga dampak negatifnya, yaitu perubahan nilai atau komodifikasi budaya. Yang kedua, ketergantungan pada musim wisata. Kali ini saya membahas dampak ekonomi dari Desa Wisata Botubarani. Yang pertama, dampak positif, yaitu pendapatan langsung dari tiket. Yang kedua, pendapatan dari penjualan homestay. Yang ketiga, pendapatan dari penjualan makanan, lalu sewa perahu, dan permintaan pangan souvenir lokal meningkat. Lalu dampak negatif dari dampak ekonomi adalah keseimbangan manfaat, keuntungan terkonsentrasi pada pihak tertentu. Yang kedua, harga lokal semakin naik, tekanan kenaikan harga kebutuhan naik pada saat musim tinggi. Strategi memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan negatif. Yang pertama, pengelolaan kapasitas kunjungan, kita batasi jumlah perahu atau kunjungan per hari. Lalu yang kedua, zonasi aktivitas laut, area taman larangan jangkar, jalur boot, zona snorkeling. Yang ketiga, pelatihan dan sertifikasi pemandu lokal, standar pelayanan dan konservasi. Yang keempat, koperasi dan model revenue sharing. Pendapatan dari homestay atau boot dikelola koperasi untuk pembagian adil. Yang kelima, manajemen sampah berbasis komunitas. Ada bank sampah, fasilitas toilet, dan pengelolaan limbah sederhana. Yang keenam, monitoring ilmiah dan partisipatif, data populasi hiu paus, kondisi terumbu karang. Lalu yang ketujuh, penguatan brand desa wisata berbasis konservasi, promosi bertanggung jawab seperti eco-labeling, storytelling lokal. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa contoh praktik baik yang dilakukan dalam pengelolaan desa wisata Botubarani. Yang pertama, di Desa Wisata Botubarani telah diterapkan pengelolaan wisata berbasis komunitas. Artinya,
masyarakat lokal terlibat langsung sebagai pelaku utama, mulai dari pemandu wisata, penyedia homestay, operator perahu, hingga produsen kuliner dan souvenir. Dengan cara ini, pendapatan wisata tidak hanya terkumpul pada satu pihak, tetapi dibagi secara adil dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kedua, adanya aturan interaksi dengan hiu paus yang cukup ketat. Misalnya, ada pembatasan jarak aman, jumlah perahu yang beroperasi, serta edukasi kepada wisatawan agar tidak menyentuh hewan laut. Yang ketiga, penerapan manajemen sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah dan pembersihan area pantai secara rutin, melibatkan warga sekitar dan pelaku wisata. Yang keempat, pembentukan koperasi desa sebagai wadah pengelolaan pendapatan dan peraturan operasional wisata. Yang kelima, belajar dari destinasi wisata bahari lainnya di Gorontalo seperti Olele Marine Park, dilakukan praktek monitoring terumbu karang secara berkala dan pembatasan aktivitas menyelam di zona sensitif sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga. Demikian pemaparan mengenai Desa Wisata Botubarani di Gorontalo sebagai studi kasus pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan konservasi lingkungan. Dari pembahasan yang telah dipresentasikan, kita dapat melihat bahwa pariwisata bukan hanya tentang meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga bagaimana mengelola potensi alam dan budaya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan penerapan strategi yang tepat, serta keterlibatan aktif masyarakat, dampak positif pariwisata dapat dimaksimalkan, sementara dampak negatif dapat diminimalkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Semoga studi kasus ini dapat menjadi inspirasi dalam membangun destinasi yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjaga lingkungan, memperkuat identitas budaya, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saya senang hati akan menjawabnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.